Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Selamat berjumpa kembali dalam program KKP News yang akan menyajikan informasi terkini seputar kelautan dan perikanan. Senang sekali saya Wulan. Dan saya Gita Bena akan menemani Anda pada KKP News edisi Februari. Dari ruang Pusat Komando Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemirsa, inilah KKP News selengkapnya. Mengawali informasi pertama pemirsa, melihat semakin meningkatnya kasus mamalia laut terdampar, KKP sosialisasikan penanganan kepada seluruh lapisan masyarakat. Hal ini diharapkan supaya masyarakat menjadi garda terdepan bagi penanganan mamalia laut yang terdampar. Perairan Indonesia merupakan jalur migrasi bagi spesies mamalia laut dari bangsa Cetacea. Cetacea merupakan nama Latin yang berarti binatang laut besar. Hingga saat ini, di perairan Indonesia telah teridentifikasi sekitar 35 spesies cetacean, di mana jumlah tersebut lebih dari sepertiga cetacean di dunia termasuk paus biru yang hampir punah. Mamalia laut sendiri termasuk dalam kelompok hewan besar yang memiliki karakteristik sama seperti mamalia darat, yang memiliki paru-paru, bernafas dengan oksigen, menyusui anaknya, serta karakteristik lainnya. Cetacean ini kelompok-kelompok hewan besar yang di laut seperti paus, hiu paus, ataupun paus pilot, pernah juga ada yang terdampar di Indonesia, sama orca tadi itu, pola migrasinya itu sebetulnya saya tidak begitu paham secara detail, namun ada beberapa lokasi-lokasi, baik di bumi belahan utara dan di bumi belahan selatan, yang mereka migrasinya berdasarkan musim. Karena gini, yang namanya mamalia atau cetacean kan kayak kita di manusia nih, dia suka terhadap lingkungan. Jadi dia nyari lingkungan yang nyaman. Mamalia laut memiliki kebiasaan untuk bermigrasi bersama kelompok besarnya. Tak jarang mereka menggunakan sonar dan instingnya untuk menentukan arah migrasi. Namun beberapa tahun terakhir fenomena mamalia laut terdampar ditemukan di beberapa titik lokasi. Menurut catatan Direktorat Pengelolaan Ruang Laut KKP, dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, terdapat 529 ekor mamalia laut yang terdampar di perairan Indonesia. Lalu, apa sajakah penyebab terdamparnya mamalia laut? Jadi yang pertama, bisa terjadi bahwa tersesatnya itu karena dia keasikan mencari makan. Keasikan mencari makan dalam artian misalnya dia mengejar mangsa gitu ya. Mengejar mangsa sampai kemudian dia tidak terlalu mengenal daerah itu dan ternyata terjadi ketika sudah di daerah situ kemudian dia terjebak oleh air yang surut. Yang kedua adalah dia terganggu sistem navigasinya. Selain melakukan berkomunikasi, maka si cetacea atau mamalia laut ini dia juga menggunakan sonarnya untuk bernavigasi. Bisa saja itu terjadi gangguan karena ada noise. Jadi ada polusi suara di dalam laut. Polusi suara di dalam laut itu seperti apa saja? Pertama, yang namanya kapal ya. Kapal kalau berlayar itu kan ada baling-balingnya, ya Pak. Nah, itu kan mengeluarkan suara. Nah, itu juga akan membuat polusi suara. Yang kedua, kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan eksplorasi ya, untuk survei mencari lokasi-lokasi tambang di dasar laut, di bawah dasar laut. Nah, suara yang tadi itu juga akan membuat noise atau polusi suara. Si mamalia laut ini dia di bawah pasti dia juga akan pusing gitu, maka dia akan terganggu sistem navigasinya. Kalau terkait dengan perubahan iklim, ada dua istilah ya. Yang pertama ada perubahan iklim, yang kedua ada variabilitas iklim laut. Melihat tingkat kematian mamalia laut yang terdampar terus bertambah, KKP menghimbau kepada masyarakat untuk turut bekerja sama dalam penanganannya. Respon cepat dibutuhkan guna untuk menghindari akibat buruk yang ditimbulkan dari bangkai mamalia laut, baik bagi lingkungan sekitar maupun bagi kesehatan manusia. Mamalia laut ini kan dia cepat sekali membusuk ya, dan itu akan menyebarkan penyakit itu.
Ini menyebarkan penyakit, apalagi kalau tidak ditangani secara baik dan terlalu lama didiamkan, itu akan dapat menyebarkan bakteri yang bisa mengganggu kesehatan manusia. Makanya kami tidak pernah berhenti melakukan sosialisasi. KKP melalui Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut mengambil langkah-langkah guna untuk penyelamatan mamalia laut yang terdampar baik dalam keadaan hidup maupun mati. Selain itu, KKP juga membuat buku pedoman penanganan mamalia laut sebagai media edukasi khususnya bagi masyarakat pesisir dalam menangani mamalia laut yang terdampar. Nah, beberapa upaya yang sudah kita lakukan ya. Yang pertama itu sebetulnya selain sosialisasi juga kita melakukan satu reaksi cepat ya bersama teman-teman UPT. Namun nampaknya juga ini masih perlu terus ditingkatkan dengan cara kita sudah membuat yang namanya rencana aksi nasional. Nah, rencana aksi nasional ini itu sudah ditetapkan oleh Menteri Kelautan Perikanan nomor 79 tahun 2018. Jadi kita lakukan sosialisasi, kita lakukan pelatihan terhadap masyarakat gitu ya. Jadi ada juga sih ketika ada terdampar, misalnya mati ya, nah mati bingung nih misalnya. Langsung aja, kalau sekarang kan anak milenial tuh langsung HP kan. Nah, di sini ada silakan telepon ke 08 1111 5210, itu nasional. Nanti kami coba tindak lanjuti dan kami langsung sebar ke UPT ya, unit pelaksana teknis. Kemudian mereka punya jejaring ya, dengan jaringan-jaringan dengan pemerhati lingkungan. Jadi langsung kita tangani gitu. Nah, kalau misalnya masih hidup ya kita harus berusaha untuk mendorong ke tengah laut. Nah, ini teknik penarikan segala macam ya, mengarahkan si paus itu ke tengah laut itu ada tekniknya. Nah, teknik-teknik seperti itulah yang sudah kita tuangkan di dalam pedoman penanganan mamalia terdampar. Tidak dapat dipungkiri, salah satu penyebab dari terdamparnya mamalia laut adalah dari ulah manusia, yaitu sampah plastik. Sampah yang dibuang mengalir melalui sungai dan akhirnya bermuara ke laut. Untuk itu, perubahan dibutuhkan agar dapat menciptakan laut yang sehat bagi mamalia laut. Berawal dari tindakan kecil namun berdampak besar bagi kelangsungan hidup penghuni bawah laut. Jadi harapan kami adalah, yuk sama-sama kita lestarikan laut ini. Kalau saya analogkan, rumah itu seperti laut. Jadi laut kalau tidak bersih, maka ikan isinya pun tidak bisa hidup dengan tenang. Menghasilkan, berkembang biak dengan tenang, tumbuh besar juga dengan tenang. Harapan kami adalah coba teman-teman anak-anak muda, anak-anak milenial, kurangi sampah plastik dan bangga dengan membawa tumbler sendiri. Buat minum tidak perlu pakai plastik, kita bawa tumbler sendiri. Dan bangga dengan kita tidak menggunakan kantong kresek dan lain sebagainya. Dengan pengurangan limbah sampah plastik, KKP berharap dapat menciptakan rumah yang nyaman bagi ekosistem bawah laut, karena laut yang sehat dapat mensejahterakan seluruh makhluk hidup di dunia. Informasi selanjutnya, pemirsa, SUPM Ladong yang terletak di Aceh terus berinovasi di bidang teknologi perikanan budidaya. Dengan menciptakan sebuah karya berupa alarm tambak, KKP berharap dapat terus mengembangkan teknologi berbudidaya. Apa saja keistimewaannya dan bagaimana cara kerjanya? Kita simak liputan berikut ini. Perkenalkan, nama saya Darmawan. Saya guru dan calon dosen di Politeknik Kelautan dan Perikanan Aceh di program studi permesinan kapal. Semenjak memang adanya varian udang faname ini, memang masyarakat di sekitar sini sudah mulai tertarik dengan budidaya udang faname. Ya, karena kan kita sama-sama tahu beberapa keunggulan dari udang faname ini lebih tahan penyakit, lebih padat tebal dan lebih banyak, sehingga banyak masyarakat sekitar kampus kita yang sudah mulai mengusahakan tambak di budidaya udang faname ini, Mbak. Kita kondisi di Aceh ini, Mbak, memang pertama kondisi kalau dengan kita sama-sama tahu kalau usaha udang ini kan memang memerlukan energi listrik yang secara kontinu, yang mana untuk menyuplai oksigen ke dalam kolam-kolam tambaknya. Nah, sementara kita kendala di sini
terutama di Aceh, masih sering mengalami pemadaman listrik. Terutama pada saat-saat cuaca ekstrim, di malam hari, ada kondisi hujan. Jadi sangat rentan terhadap terjadinya pemadaman listrik. Dan ini sangat berdampak pada sistem budidaya udang. Di sini tempat kita rawan dari padamnya PLN, jauh dari kota. Jadi sedikit ada angin atau cuaca buruk, pasti mati lampu. Ketika mati listrik sebenarnya kalau tidak ada pengingat kita, ya risiko itu tinggi, apalagi udangnya sudah besar. Nah, jadi 15 menit sampai 20 menit kita tidak ada menghidupkan genset pembantu PLN, itu kerugiannya besar. Ya sejumlah udang yang ada di dalam kolam, misalkan udang masih full, ya bisa saja sampai 300 sampai 500 juta. Dan teman-teman mencoba membuat satu karya inovasi, yaitu berupa alarm untuk penanda bahwasanya sumber listrik dalam keadaan failure atau dalam keadaan normal kembali nanti. Cara kerja inovasi alarm ini, jadi pertama jika terjadi failure di sumber utama dari PLN, maka alarm ini akan memberikan sinyal kepada petugas tambak, kepada yang piket, bahwasanya kondisi listrik dalam keadaan padam. Nah ini terutama sangat berfungsi ketika di malam hari, ketika pukul-pukul 2 dan pukul 3 pagi, di mana banyak petugas sedang istirahat. Bila terjadi pemadaman listrik, ini yang sangat berbahaya. Maka dengan adanya alarm ini akan memberikan sinyal atau memberikan isyarat kepada petugas untuk segera memindahkan beban ke genset yang dimiliki di tambak tersebut. Nah ini ketika terlambat menjalankan generator, maka suplai oksigen di tambak ini akan berkurang. Ketika udangnya sudah mulai besar, ketika kekurangan oksigen ini akan mengalami suatu penurunan kualitas hidup lah, bisa mengalami kematian dan bisa mengalami hal-hal yang lain. Stres udangnya, kemudian nggak mau makan, akhirnya menjadi kegagalan terhadap usaha budidaya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika di siang hari seperti ini, kemudian terjadi pemadaman, kemudian kita jalankan sumber energi dari generator, kemudian ketika sumber listrik utama telah normal kembali, itu tidak ada yang kita jadikan acuan bahwasanya listrik sedang normal, karena kalau kita lihat di tambak tentunya sedang berjalan karena dengan bantuan listrik dari genset. Nah, dengan adanya alarm ini, maka alarm akan memberikan informasi bahwasanya sumber listrik utama dari PLN telah normal, dan ini akan mengurangi pemakaian bahan bakar di genset karena kita dengan cepat memindahkan beban dari generator ke listrik kembali. Kelebihan alat ini itu tadi Mbak, dia akan memberikan ketika PLN itu failure, kemudian ketika saat normal kembali juga akan memberikan alarm atau memberikan kode. Nah inilah yang kami inovasikan yang tidak ada di alat-alat sebelumnya. Kalau kita lihat di marketplace itu memang ada alarm mati listrik, tapi hanya untuk menandakan ketika PLN sedang failure. Ketika normal kembali, itu tidak bisa memberikan informasi. Nah, alat kita ini kita modifikasi bisa ketika failure dan bisa ketika normal kembali. Oh ya, saya pikir ini potensinya luar biasa ya. Dan saya pikir yang namanya udang itu kan produk yang bukan hanya kebutuhan lokal dan nasional, tapi ini adalah kebutuhan ekspor. Dan setiap tahun permintaan dari luar itu luar biasa. Sehingga kalau ya kita bisa mengoptimalkan potensi-potensi itu, maka sebenarnya bukan hanya hatchery yang di Ladong ini, dan bisa akan membuka hatchery-hatchery lain dan sekaligus juga membuka lapangan-lapangan pekerjaan baru bagi generasi kita. Malah sekarang rame peminatnya, bahkan barusan aja ada calon pembeli untuk kolam milenial
Begitu kita jelaskan masalah alarm ini, langsung minta. Kami sangat bahagia dan bangga, Pak. Alat ini adalah yang diproduksi mungkin kalau sekitar Aceh adalah anak SUPM Ladong dan teman-teman guru yang SUPM Ladong. Jadi artinya Bapak Menteri juga bisa memberi penghargaan kepada anak-anak kami yang dimanfaatkan sekarang di lingkungan masyarakat. Nah, mestinya juga berharap semua tambak itu dapat memiliki itu. Kita menuju berita selanjutnya, pemirsa. KKP terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga kesehatan laut. KKP melarang cantrang beroperasi sebagai alat penangkapan ikan. Setelah resmi cantrang dilarang untuk beroperasi di perairan Indonesia, sesuai dengan Permen KP nomor 18 tahun 2021, KKP merekomendasikan alat penangkapan ikan ramah lingkungan, yakni jaring berkantong. Lalu seperti apa cara kerja alat penangkapan ikan ini? Kita simak berita selengkapnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan gencar melakukan sosialisasi penggunaan alat tangkap jaring tarik berkantung pasca terbitnya Permen KP nomor 18 tahun 2021 tentang penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan laut lepas serta penataan andon penangkapan ikan. Alat tangkap hasil inovasi Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang tersebut merupakan salah satu alat penangkap ikan yang direkomendasikan menggantikan cantrang. Alat tangkap ini penggunaannya lebih mudah dan lebih ramah lingkungan. Sebenarnya masih banyak bagian alat tangkap yang sebetulnya diperbolehkan. Ya, kalau kita lihat ini jenis alat tangkap yang diperbolehkan ini ada 10 jenis. Ya, dari mulai jaring lingkar, jaring tarik, jaring hela, penggaru, kemudian jaring angkat, alat yang dijatuhkan atau ditebarkan, jaring insang, perangkap, kemudian pancing, kemudian ada beberapa alat penangkapan ikan lainnya. Mungkin yang sekarang mengemuka itu adalah salah satu solusinya adalah jaring tarik berkantong. Ya. Jadi jaring tarik berkantong itu sebenarnya sangat sederhana, tidak merubah secara frontal alat tangkap yang ada. Secara umum, penggunaan jaring tarik berkantung berbeda dengan cantrang. Jaring tarik berkantung tidak bisa ditarik ketika kapal bergerak, sehingga dijamin tidak menimbulkan kerusakan di laut. Sementara cantrang pada kondisi sebaliknya. Jaring cantrang biasanya ditarik ketika kapal bergerak sampai menyapu hingga dasar lautan, yang akhirnya menyebabkan kerusakan ekosistem laut. Selain itu, cantrang bukan alat tangkap yang selektif, sehingga ikan-ikan ukuran kecil ikut terperangkap. Ini salah satu karya dari Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang. Pasca larangan menggunakan cantrang, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga mempermudah nelayan pengguna cantrang untuk berganti alat tangkap. KKP bahkan melakukan jemput bola sejak Oktober 2021 dengan membuka gerai percepatan pengurusan izin kapal di beberapa daerah Jawa Tengah. Khususnya wilayah-wilayah dengan nelayan pengguna kapal cantrang yang cukup banyak seperti Tegal, Batang, Juwana, dan Rembang. Hasilnya, jumlah kapal yang beralih alat tangkap cantrang ke jaring tarik berkantung terus bertambah. Dari semula 874 kapal menjadi 895 unit kapal sejak Oktober hingga saat ini. Seiring dengan pembukaan gerai perizinan, KKP juga melakukan serangkaian sosialisasi dan percepatan cek fisik kapal perikanan pengguna jaring tarik berkantung yang tercatat saat ini mencapai 797 unit. Cek fisik sudah kita lakukan. Jadi sekarang kita menerima layanan online 24 jam. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat yang 890 semua bisa selesai memiliki CP dan mereka sudah bisa melaut dengan memang izin yang sudah sesuai. Kementerian Kelautan dan Perikanan menegaskan pengawasan melalui kapal-kapal patroli PSDKP juga terus dilakukan guna memastikan Laut Indonesia bebas kapal cantrang. Kita konsisten bahwa laut ini bukan
dikasih begitu saja, tetapi memang titipan, sehingga memang keberlanjutan sumber daya juga harus kita jaga untuk anak cucu kita. Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki berbagai hasil inovasi. Salah satunya adalah inovasi produk berbahan dasar rumput laut. Ya, rumput laut yang merupakan salah satu komoditas andalan, selain bernilai ekonomis tinggi, juga memiliki peran strategis dalam menjawab persoalan lingkungan hidup dan pemanasan global. Seperti apakah inovasinya? Kita simak informasi berikut. Rumput laut adalah anugerah bagi bangsa Indonesia, di mana komoditas ini memiliki berbagai keunggulan, yakni merupakan komoditas yang mudah dibudidayakan dan memiliki sebaran yang luas dari Sabang hingga Merauke. Dapat dibudidayakan dengan teknologi yang sederhana dan masa tanamnya pun pendek, hanya 45 hari dengan biaya unit produksi yang terjangkau. Selain menjadi salah satu komoditas prioritas dalam program terobosan KKP, rumput laut memiliki keunggulan tinggi karena mengandung banyak bioaktif yang bermanfaat untuk kesehatan manusia serta dapat dipakai di beberapa industri pangan dan non-pangan. Rumput laut ini merupakan komoditas prioritas dalam program terobosan KKP. Jadi selain udang, ya, kemudian ada kepiting, ya, dan salah satunya adalah rumput laut. Nah, produksi rumput laut di Indonesia tahun 2020 saja sudah sebanyak 10,29 juta ton dengan nilai sebesar 20,259 miliar rupiah. Dan kemudian kita targetkan di tahun 2024 meningkat sebanyak 12,452 juta ton. Jadi ini produksinya sangat luar biasa sekali, sehingga kita perlu inovasi supaya ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sifatnya yang mudah diuraikan, ramah lingkungan, dan tinggi akan kandungan gizi. Rumput laut memiliki nilai tambah untuk peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya para UKM atau stakeholder. BBP 3KP melakukan kegiatan perekayasaan dan uji terap produk inovasi teknologi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan kepada UKM atau stakeholder, yang kemudian hasil perekayasaan tersebut akan diterapkan oleh UKM atau stakeholder dan ditetapkan sebagai tenan Inbis Infapro Kelautan dan Perikanan, di mana UKM akan difasilitasi, dibina, dan didampingi terkait hasil-hasil inovasi yang sudah mereka terapkan sampai mereka dapat menjadi UKM yang mandiri. Beberapa produk inovasi rumput laut BBP 3KP yang sukses diterapkan di pasaran antara lain edible film atau coating pada dodol rumput laut, tas rumput laut atau kemasan biodegradable, mie kristal dan agar strip, tortilla rumput laut, seaweed flake, yogurt rumput laut, bubble rumput laut, seaweed rice, dan masih banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya itu Usub Supriyatma yang dari Kerawang, ya. Saat ini saya diamanahkan untuk menjadi Ketua Koperasi Mina Agar Makmur. Jadi kami melakukan usaha koperasi ini dari budidaya, kemudian suplai bahan baku. Bahan bakunya rumput laut Gracilaria, bahan baku agar-agar. Nah, kemudian kami ingin berinovasi, tidak hanya bahan baku awalnya kan, bagaimana rumput laut ini bisa menghasilkan produk lain. Beliau menyarankan ke mana itu, ke BP 3KP ya sekarang. Tahun ini 2022 ini alhamdulillah kami diberi anggaran untuk pengembangan areal produksi melalui DAK kayaknya itu, melalui DAK untuk yang sebelah lahan itu mau dibangun, mau dikembangkan untuk lahan produksi agar strip ataupun mie-nya kan gitu. Saya apresiasi ya BP 3KP itu all out, mereka itu all out, timnya hebat. Ya, all out lah dia. Jadi semua daya upaya mereka dalam rangka membangun dari zero to hero itu dia kerahkan kan gitu kan. Mereka kerahkan bagaimana ini bisa menjadikan potensi ini bisa terekspos dan bisa berkembang. Saya yakin masih banyak potensi-potensi dari rumput laut yang masih bisa dikembangkan. Rumput laut memiliki keunggulan lain, diantaranya kaya akan antioksidan.
serat pangan yang tinggi, mengandung komponen bioaktif yaitu fenolik, chlorotanin, senyawa pigmen, karotenoid dan klorofil, bioaktif polisakarida, dan bioaktif serat pangan. Selain itu juga memiliki manfaat fungsional yaitu membantu program daya tinggi, mengandung mineral untuk mencegah penyakit gondok, memperkuat gigi dan tulang, mencegah diabetes dan dapat menghambat radikal bebas. Dan banyak juga masyarakat yang menjadi lebih peduli terhadap pola konsumsi yang mengurangi sampah dengan membeli makanan dalam kemasan yang ramah lingkungan. Hal ini tentunya diharapkan mempunyai multiplier efek yang baik terhadap daya saing produk berbasis rumput laut seperti kemasan, gelas, dan sedotan dari rumput laut. Dengan kegiatan inovasi ini kita berharap rumput laut yang diekspor bukan hanya yang kering, karena selama ini kan kita banyak mengekspor rumput laut kering saja. Semoga dengan inovasi produk-produk turunannya lah, yang produk bernilai tambah lah yang bisa diekspor. Untuk mengurangi penggunaan sampah, kami terus melakukan inovasi pembuatan kemasan, kemudian pembuatan sedotan plastik ya, yang tadinya sedotan dari plastik kita akan coba menjadi sedotan dari rumput laut. Karena sedotan ini juga termasuk limbah plastik yang sangat masif di Indonesia. Bisa mencapai hampir 93 juta batang pada tahun 2018. Kemudian juga kemasan, kita juga terus kembangkan supaya ini bisa kita hasilkan lebih bagus dan lebih murah. Dan saat ini kami juga banyak melakukan kerjasama ya, dengan perguruan tinggi supaya bisa menghasilkan produk kemasan-kemasan yang lebih bagus dan lebih murah. Nah, kemudian untuk produk-produk makanan, ya tentunya kita terus promosikan. Inovasi produk di hilir tidak akan berpotensi bisnis apabila tidak didukung oleh faktor lain seperti ketersediaan bahan baku, ketersediaan peralatan dan teknologi, pemasaran, pola pikir masyarakat, modal, serta dukungan kebijakan. Maka untuk mendapatkan potensi bisnis yang baik dari produk-produk inovasi yang dihasilkan, akan terus dilakukan kerjasama dengan beberapa stakeholder, baik yang berada di hulu, industri hilir, UKM-UKM dalam konsep inkubasi bisnis, jasa keuangan, perguruan tinggi, penyedia jasa online, tenaga ahli, serta komunitas-komunitas produk. Mengawali awal tahun 2022, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memanen ikan lele di Kampung Lele Boyolali, Jawa Tengah. Pengembangan di sektor kampung perikanan budidaya terus dikembangkan oleh KKP, guna untuk menjadi penggerak meningkatnya ekonomi masyarakat khususnya di wilayah Jawa Tengah. Kementerian Kelautan dan Perikanan terus mendorong pengembangan kampung perikanan budidaya, salah satunya kampung dengan komoditas unggulan ikan lele. Dalam kunjungannya ke Kampung Lele di Kabupaten Boyolali, tepatnya di Desa Tegalrejo, Menteri Trenggono bahkan memanen 1,2 ton ikan lele bersama Bupati Boyolali dan para pembudidaya setempat. Kegiatan budidaya ikan lele di Desa Tegalrejo diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat Jawa Tengah. Menteri Trenggono juga berharap dengan adanya peluang besar di desa dengan 2.000 kolam lele tersebut dapat didukung dengan pakan mandiri yang bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk pengembangan bibitnya. Ada dua hal yang jadi concern saya. Itu adalah soal pangan dan nomor dua kesehatan. Nah, yang kita miliki sekarang ini sektor perikanan. Khusus Boyolali, lele yang menjadi kekuatan. Kalau produktivitas lele ini ditingkatkan, bukan hanya 600 ton per bulan, tapi menjadi, katakan misalnya, ini impiannya terlalu besar ya, kalau misalnya menjadi 1.000 ton atau menjadi 2.000 ton, kalau bisa menjadi 1 juta ton tuh barangkali separuh Boyolali semua, atau mungkin 1 Boyolali. Itu baru jualan lelenya saja. Bagaimana kalau ditingkatkan lagi nilai tambahnya menjadi tadi abon lele dan lain baru juga masih untuk makanan. Belum ada lagi penelitian. Kita dekat dengan UNS, lalu dekat dengan UGM. Saya kira kita bisa minta kerjasama sama mereka sepanjang produktivitasnya ditingkatkan. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Trenggono juga memberikan sejumlah bantuan kepada beberapa kelompok pembudidaya seperti eskavator, paket calon indukan ikan lele, sepeda motor roda 3, benih ikan lele, hingga pompa air untuk mendukung kegiatan budidaya.
Berita selanjutnya datang dari Yogyakarta, di mana Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan gerakan bersih pantai dan laut dalam rangka kick-off program Bulan Cinta Laut. Program Bulan Cinta Laut yang digelar di Pantai Parangkusumo, Kabupaten Bantul pada akhir Januari lalu merupakan wujud komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menjaga laut tetap sehat. Berikut liputan selengkapnya. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih melakukan kick-off program Bulan Cinta Laut di Pantai Parangkusumo, Kabupaten Bantul. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya mencanangkan Bulan Cinta Laut dari Pantai Parangkusumo Parangtritis, Bantul ini. 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan yang meriah dalam puncak acara perencanaan Bulan Cinta Laut. Program baru yang digagas langsung oleh Menteri Trenggono ini diikuti oleh 500 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari warga lokal, perwakilan pemerintah daerah, personel TNI Polri, aktivis lingkungan, hingga para pelajar. Hampir 1 ton sampah berhasil dikumpulkan dari kegiatan bersih-bersih di sepanjang 1,5 km Pantai Parangkusumo tersebut. Menteri Sakti Wahyu Trenggono menargetkan program Bulan Cinta Laut menjadi gerakan nasional untuk menghadirkan laut Indonesia yang sehat dan bebas sampah. Jadi ini bagian dari pemanasan awal. Bagaimana laut menjadi hal yang paling penting yang harus kita jaga bersama. Kita akan sampaikan kepada dunia pentingnya laut yang sehat, laut yang biru akan menjadikan langit yang biru dan kehidupan umat manusia akan menjadi langgeng. Itu hal yang paling penting. Jadi kehancuran daripada laut maka adalah kehancuran daripada umat manusia. Ini yang Melalui program Cinta Laut, KKP tidak hanya fokus membersihkan sampah-sampah yang mengotori pantai dan lautan, tapi juga mengawasi kapal-kapal penangkap ikan agar tidak sembarangan membuang limbah perbekalan di laut. Program Bulan Cinta Laut sekaligus menjadi aksi nyata terbaru Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mengurangi sampah di laut sebanyak 70% hingga tahun 2025. Hal ini sesuai dengan komitmen yang telah disampaikan pemerintah Indonesia dalam Konferensi Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2017, di mana komitmen pengurangan sampah tersebut diperkuat dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 83 tentang penanganan sampah laut. Wah, ternyata kesehatan laut itu memang begitu penting perannya ya untuk kelangsungan hidup ekosistem bawah laut. Betul banget, jadi kita sebagai generasi muda harus bisa menjadi pelopor penggerak untuk gerakan Bulan Cinta Laut. Dan pemirsa, berita Bulan Cinta Laut tadi menjadi akhir dari KKP News edisi kali ini. Update terus informasi seputar kelautan dan perikanan dengan menyaksikan KKP News melalui channel YouTube kami. Saya Gita Bena. Dan saya Wulan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Salam bahari dan sampai jumpa.